Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Serayu, Unit 10 Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi. Saya punya kesempatan yang istimewa karena saya udah lama nyari beliau, ini baru ketemu sekarang. Pak Wariso, Ya. sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Pak Wariso ini bisa dibilang ya dedengkotnya porang Rimbo Bujang nih. Kebetulan ini juga lagi ada tamu dari Kerinci, bapak-bapak petani dari Kerinci. Jadi dalam rangka apa nih Pak? Dalam rangka survei masalah porang, bibit porang. Oke, jadi barangkali semacam studi banding gitu. Saya. Oke, ada nanti kemungkinan mau ngembangkan di sana gitu Pak ya? Iya. Oke, Kerinci mantap sekali. Saya pengen sekali ke sana nanti. Oke, ya kita sedikit cerita nih tentang porang karena kebetulan porang itu memang beberapa waktu lalu digencarkan, yang terkenal awalnya mulai dari padi porang ya kan, terus menjalar kemana-mana. Nah sekarang terakhir saya dengar Pemda atau pemerintah khususnya Jambi ini juga nanti mau menggalakkan porang ini. Nah, saya pengen ngobrol sama beliau yang lebih tahu nih. Jadi gimana nih dunia perporangan kita di Jambi nih, Pak? Monggo. Ya, alhamdulillah untuk sekarang untuk porang di daerah Jambi sudah cukup bagus lah, Mas. Iya ya. Kebetulan saya sebagai ketua asosiasi dari Aspeporin. Oh gitu. Apa tuh Aspeporin? Asuhan Petani Porang Indonesia ini ya. Oh gitu ya. Ya, ada Asuhan Petani Porang Indonesia untuk ketua DPP-nya Jambi kita ini ya. Oke. Jadi berdasarkan data yang sudah masuk ke kita, memang hampir semua kabupaten dalam provinsi Jambi sudah mengembangkan ya. Oke. Ya, baik itu Tebo, Bungo, ada Serolangun, Bangko, Muaro Jambi, Tayung Jabung, dan ini saudara kita dari Kerinci. Ya. Oke. Ini rombongan ada 16 orang. 16 orang ya. Oke. Ya. Ini juga alhamdulillah Kerinci juga sudah mulai ini apa namanya itu? Mau dikembangkan di sana. Kembangkan di sana lah ya. Ya. Juga ada himbauan dari edaran dari surat gubernur itu juga untuk mengembangkan porang di daerah kita lah ya. Oke. Ya, khususnya daerah Jambi lah ini ya. Oke. Karena prospeknya cukup bagus. Dan tanahnya masih sangat luas. Iya, betul. Ya, tapi ini kan ada sekitar 1 tahun ini ya, 1 atau 2 tahun ya. Barangkali saya lihat karena masih baru, beda kondisinya dengan di Jawa barangkali. Iya. Di sini masih awal-awal kemarin masih banyak yang gagal. Nah sampai sekarang gimana nih? Sudah banyak kemajuan Pak? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ini Mas, karena kita kan edukasinya lah ya. Iya. Edukasi yang penting. Kadang kawan-kawan ini terlalu bernafsu lah ya. Iya. Terlalu bernafsu menanam. Uji coba langsung banyak gitu. Langsung banyak ya. Kadang tidak dipelajari dulu ini ya. Iya. Ya, dan bibit sangat mempengaruhi. Oh, gitu. Bibit, pengolahan lahan itu sangat berpengaruh, dan musim tanam yang tepat ini. Nah ya. ini dia, jadi Ini nggak salah-salah. Kuncinya, ya ada bibit, musim tanam yang tepat, sama pengolahan lahan. Ya. Nah, bibit yang tepat yang bagaimana? Nah kalau sekarang sih katak yang bagus ini memang dari bulan 7 sampai bulan 9 sekarang inilah ya. Ini lagi bagus-bagusnya. Ya begitu juga dengan umbi. Ya, nah kadangkala kita pemahaman ini yang kurang kadang. Pokoknya dapat berita ini lagi rame, udah ikut nantap rame tapi nggak tahu ilmunya ya. Betul. Kadang di situ ini kita ya. Kadang salah satu kelemahan kita lah ini ya. Kan? Oke, ini salah satu bibit porang dari Pak Wariso. Dari Polybet ini. Oke. Ya. Ini dari katak atau apa nih? Katak ini. Katak ya. Ini, Mas, ya. Kalau segini umur berapa nih? Ini sudah sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Oke, jadi ini lebih enak. Kalau nanam yang sudah kayak gini, jadi otomatis langsung hidup ya. Ya, tanam aja ini. Kemarin saya nyoba juga dikasih katak gitu kan. Ya. Saya tanam mati semua. Mungkin belum tua, mungkin belum dorman. Oke, tapi ada nggak sih semacam penemuan baru, dalam arti kan kita cuaca tanahnya beda dengan di Jawa gitu. Ada nggak di sini ya dari pengalaman Pak Wariso dari awal sampai sekarang yang barangkali beda dengan di Jawa gitu Pak? Sebenarnya sama saja Mas. Ini ya, sama gitu saja ya. Tadi itu kuncinya ya. Ada di bibit, pengolahan lahan, sama nanti media tanamnya. Oke. Pengolahan tanahnya itu yang menjadi salah satu kunci pentingnya lah ya. Ya, ada naungan gitu kan. Nah, oh itu dia ya. Ya, ada semi naungan lah ya. Nah, kadang-kala kan kita menanamnya kadang nggak tepat waktunya lah ya, momentumnya lah ya, kurang tepat lah. Panas, nggak ada naungan, udah mati semua gitu ya. Ini salah satu ininya ya. Jadi bibit ini salah satu kunci penting lah ya. Nah kalau saya pada waktu mau ada konsumen mau beli, saya edukasi dulu untuk bibitnya dulu. Oke. Ya bibit yang bagus, yang pantas, yang layak bagaimana. Nah ini dia yang penting. Tapi bukan karena
karena jualan bibitnya aja Pak ya? Oh enggak. Kita juga nanti membeli hasilnya. Karena saya mensosialisasikan juga nanti membeli Oh, membeli hasilnya juga? hasilnya. Oke. Kita kemarin baru pulang dari Karanganyar Solo. Kita juga ada binaan kita di Kebumen. Kita juga ada di Riau. Kita ada di beberapa inilah Wah, ya. ini ya, luar di binaan biasa. kita, ya. Oke, artinya nih warga khususnya yang dekat sini, Rimbu Bujang, Bungu dan sekitarnya, ketika mereka pengen nanam, bisa ngobrol-ngobrol, konsultasi tentang Siap, porang ini siap. gratis Siap, Pak ya? Siap, Oke. gratis. Kita siap beli Mulai hasil dari bibitnya sampai beli bibit. pembinaan sampai ke hasil produksinya. Oke. Ya, kita siap. Nah, ini. terus yang sering jadi pertanyaan petani nih Pak, kan banyak tuh yang ya ini rame semuanya ikut nanam gitu. Ada nggak nanti pengaruhnya? Nanti ketika misalnya rame nanam tentang harga atau ini pembuangannya itu gimana nih Pak? Ya. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang ingin membeli madu asli murni dari hutan Sumatera, saya menyediakannya. Ini dia. Ada 2 jenis, yaitu sialang, itu diambil dari pepohonan di hutan-hutan di Sumatera. Kemudian ada yang cadas, yaitu dipanen atau diambil dari tebing-tebing batu di Sumatera Barat. Satu botol ini beratnya 450 gram. Kalau yang sialang harganya 100.000 di luar ongkos kirim. Kalau yang cadas itu 120.000 di luar ongkos kirim. Dijamin asli dan teman-teman bisa langsung membeli ke saya melalui nomor WA saya, yaitu 0813 7785 0678. Sebenarnya salah satu kunci untuk kita menengok bagaimana suatu industri itu maju atau tidaknya, pertama kita tengok dari hulu hilirnya produk lah ya, barang itu. Kalau porang ini kan 80% untuk food Mas, Iya, untuk iya. makanan lah ya. Artinya kalau makanan ini kan setiap manusia butuh inilah ya. Butuh Selama makan masih lah ya, hidup, ya. dia pasti makan. Dia makan ya. Itu pertama. Yang kedua, pangsa pasarnya. Pangsa pasar porang ini kan ekspor ya. Iya, iya. Ketiga, ekspansi pembuatan pabrik. Nah, Iya, iya. sekarang ini bisa dikatakan pembuatan pabrik ini luar biasa. Kayak misalkan di Padang juga sudah ada, di Sumatera Barat Oh, sudah ada ya? sudah ada. Terus nanti di Riau juga sudah ada, di Medan juga ada, nanti di Lampung, di Bangka Belitung ada. Ya artinya tempat pembuangan kita ada. Oke. Masa panen kita juga nggak lama lah ya, 7-8 bulan sudah panen ya. Tapi Oke. biasa 2 musim lah ya. Oke, tapi yang saya garis bawahi dari yang disampaikan beliau bahwa ini memang bagus, potensinya bagus, peluangnya bagus, tapi harus dimiliki ilmunya. Iya, betul. Jangan sembarangan aja, jangan asal ikut-ikutan aja Iya. gitu ya. Tapi harus tahu ilmunya, biar nggak tersesat. Ya, ya. Dan yang penting lagi Mas, Ya. orang ini khususnya untuk daerah kita lah ya, ini bisa ditanam di sela-sela naungan pohon karet. Ya. Nah, Jadi itu dia. Ya, ada contohnya nanti kita ambil jangan gambarnya. merusak tanaman yang sudah ada, karena ditumbang itu jangan. Mm. Tapi kita manfaatkan lahan karet yang sudah ada sebagai naungan tumpang sarinya. Artinya apa? Selama ini kan karet kita motong karet lah ya, tapi Iya. di bawahnya kan lorongnya nggak ada, nggak Kosong. menghasilkan kosong. Nah, coba sekarang kita buka paradigma kita, artinya apa? Kita kan sekarang nggak bisa meluas lahan lagi, terbatas ya. Tapi kita intensifikasi dengan pola pertanian yang bisa kita tumpang sari. Oke. Banyak jenisnya, salah satunya porang. Ya. Oke, ya ini udah terbukti. Saya Sudah lihat terbukti, di sudah sana kita kita bisa kembangkan, ambil. sudah bisa, ya. Nanti gambarnya di sana. Ya, Jadi ya. dia subur-subur sekali di bawah pohon karet. Ya, di bawah pohon karet ya. Jadi sebelum kita nyampaikan kita udah buktikan dulu gitu kan, ya. Hasil Oke. seperti apa ininya gitu kan. Ada Pak Ayat dari Kerinci nih, Pak Kelurahnya nih, bisa di Oh gitu ya, Pak kita Ayat. pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak beliau. Ayat. Ya, ini beliau kepala desanya ini. Wah mantap. Nah, Mantan. mantan kepala desa ya. Ya Pak Ayat siapa ini tadi? Payat aja ya. Pak Ayat aja ya, bukan Ayat kursi ya. Oke, beliau dari Kerinci. Kerinci yang mana nih Pak? Kerinci, Pulau Sangkar, Kecamatan Batu Merangin. Oke, Pulau Sangkar. Sana daerah pertanian juga Pak ya? Iya. Oke, kita kalau ngambil sayuran rata-rata dari Kerinci. Nah, Memang surganya pangan Jambi itu Kerinci ya. Iya. Kita pengen ke sana nanti. Oke Pak, ini khususnya porang. Ini gimana nih sampai tertarik untuk jauh-jauh dari Kerinci ke sini kan lumayan lama ya, 7 jaman Pak ya. Nih apa nih yang melatar belakangi itu Pak? demi kelancaran yang ini kan lagi booming nih sekarang. Iya ya. Kalau di Jawa mungkin udah lama mungkin. Kalau Iya. di Sumatera, khususnya untuk Sumatera kan hal baru. Masih baru ya. Nah, yang bikin tertarik ini kan perawatan sama biaya mungkin agak enteng sekarang. Lebih kan rendah ya. nyari kerjaan juga yang nggak enteng. Iya iya. Gitu. Ya, tapi menghasilkan gitu. Betul. Jadi ini rombongan dari Kerinci ini semacam persatuan petani gitu atau gimana nih? Yang Tapi- ke sini. Ini cuman komoditas yang
yang peminat aja Bang. Oh gitu, yang tertarik. Belum dibentuk wadah itu. Oh gitu ya. Oke, jadi nanti ada kemungkinan tertarik mau mengembangkan di sana itu. Iya. Kalau di sana insya Allah lebih subur. Ya, alamnya lebih bagus nih ya. Oke, di sana kan semua tanaman bisa dibilang tumbuh dengan bagus ini. Ini tapi tertarik dengan porang. Ini katakanlah ada semacam hal menarik apa dari porang ini kalau dibandingkan tanaman-tanaman yang di sana sudah jalan gitu. Kalau di sana kan semua sayuran, cabai yang nilai ekonomisnya tinggi. Tapi tertarik sama porang nih, apa yang membedakan ini dengan tanaman yang lain? Ini yang pertama nggak perlu buka lahan baru yang jelas. Yang kedua itu ya biaya perawatan sama operasional lebih rendah ya? Lebih rendah gitu. Ya habis tanam tinggal siang gitu. Oke. Ini kan lebih bisa dibilang ini kan tanaman hutan gitu kan. Iya. Dibiarkan saja juga tidak tumbuh kan. Terus musuhnya kayak kalau umbi-umbian biasanya kan di babi biasanya kan. Ini kan nggak disukai babi ya. Oke. Terus taruhlah nanti pemasarannya pas waktu panen nggak ada pemasaran. Ya kan boleh dibilang nggak ada risiko itu Pak. Ya, maksudnya Iya. jadi nanti pas masa panen taruhlah nggak ada yang beli itu. Ya, diamkan aja nih. Bisa Kita disimpan. diamkan aja di tanah kan kita nggak bongkar kan boleh. Betul. Oh, di Boleh. tanahnya ya? Iya. Oh, gitu. Itu yang bikin lebih simpel dari tanaman lain gitu. Iya. Oke, rupanya itu yang menarik ya. Oke, terima kasih Pak Ayat ya. Ya, teman-teman, itu tadi obrolan saya sama Pak Wariso yang beliau juga Ketua Persatuan Asosiasi Aspeporin Provinsi Jambi. Oke, Ya. pokoknya komunitas petani porang lah ya. Betul. Ya, dan beliau juga menyediakan bibit buat teman-teman khususnya warga Rimbo Bujang sekitarnya kalau mau mencari beliau itu di medsosnya juga ada namanya Wariso Bersaudara. Wariso Bersaudara. Kalau tempatnya ini di Jalan Serayu Unit 10 atau Desa Wanarja, Rimbo Ulu, Kabupaten Tebu Jambi. Iya, siap. Oke, mudah. Atau ada nomornya yang bisa dihubungi, Pak? Ada. Berapa tuh, Pak? 0852 0852 281 281 24352. 24352. Atau di Facebook kita Wariso Bersaudara. Oke, Iya. cari saja. Iya. Beliau kayaknya nggak pelit ilmu kalau dari obrolan kita. Insya Allah, siap. Oke, terima kasih Pak Wariso, Ya, Pak Ayat, sama-sama. dan semuanya. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan apa yang diharapkan tercapai nanti. Amin. Kami minta untuk hadiah nih satu. Oh, Oh, silakan, gitu. silakan. Oke. Ya, silakan monggo. Ya, terima kasih teman-teman. Itu tadi obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.